Bismillahirrahmanirrahim. Allah meridhai orang-orang yang mengadakan bai'atul ridwan dan menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram.
dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nusul ayat 18 surah Al-Fat. Salamah bin Al-Alwa berkata, pada saat kami sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seorang utusan Rasulullah SAW berseru, "Wahai orang-orang, berbaiatlah, berbaiatlah." Kami bersegera ke hadapan beliau yang saat itu sedang berada di bawah pohon. Lalu kami berbaiat kepada beliau. Maka Allah menurunkan ayat 18 surah Al-Fat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Asbabun Nusul ayat 24 surah Al-Fat. Anas berkata, ketika sedang terjadi peristiwa atau perjanjian Hudaybiyah, ada sekelompok orang yang turun dari atas gunung Tan'im. Jumlah mereka ada 80 orang lengkap dengan persenjataan perang. Rupanya mereka hendak menyerang pasukan Rasulullah SAW. Tetapi pasukan beliau berhasil menahan dan menangkap mereka. Kemudian mereka dilepaskan kembali. Maka Allah menurunkan ayat 24 surah Al-Fat. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Asbabun Nusul ayat 25 surah Al-Fat. Abu Jam'ah Junaid bin Sab' berkata, pagi hari aku memerangi Nabi SAW. Saat itu aku masih kafir. Sore harinya setelah aku masuk Islam, aku berperang di pihak beliau. Saat itu kami berjumlah 3 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Berkenaan dengan kami, maka turunlah ayat walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minatun. Hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la.